materi mengenai Human Resource Management. Oke ya, di kuliah yang ke-13 ini ya. Kita sudah 13 sesi kita kuliah nih. Jadi tinggal 2 sesi lagi Pak Ari ya. Tuh nggak kerasa ya Pak Ari bertemu tiap minggu dengan saya Pak Budi ya. Bertemu tiap minggu di setiap malam minggu gitu ya, menemani Pak Ari malam mingguan. Kerasa sudah 13 minggu gitu. Kita menemani Pak Budi ini Pak mesin buku. Ya Pak Budi. Baik. Jadi kita akan bahas mengenai Human Resource Management Retailing ya. Jadi bahasa ininya MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan kita bahas. MSDM di retail ini kalau kita lihat ini ada 2 komponen, ada dua bagian. Pertama adalah komponen yang bagian depan, frontliner ya, yang interaktif langsung dengan konsumen. Dan yang kedua adalah di back office, bagian belakang. Ya, itu staf yang menyangkut mengenai bagian perencanaan ya dan lain sebagainya. Sama halnya dengan di sektor jasa di Pak Ari di bank ya, kan itu juga ada 2 bagian karena memang retail itu sudah saya katakan dari awal bagian dari bisnis jasa kan itu ya, bisnis retail itu. Oke, sehingga kita perlu mengukur kinerjanya, ya mengukur kinerja SDM supaya tetap optimal. Jadi SDM yang kita rekrut, gitu ya perlu diukur kegiatannya dengan cara mengevaluasi perilaku pegawai dan prestasi kerja pegawai, serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Jadi kalau memang pegawai-pegawai yang produktivitasnya rendah itu kan akan mengganggu kepada produktivitas perusahaan atau organisasi. Karena pada prinsipnya produktivitas organisasi atau produktivitas perusahaan adalah totalitas dari produktivitas individu-individu yang ada di dalam perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, kalau ada karyawan atau staf yang kurang produktif, ya ini akan mengganggu kinerja kan gitu ya. Oleh karena itu harus terus dipantau, ya, dipantau kinerjanya yang mungkin saja ada yang sudah rendah. Nah, 3 langkah penilaian kinerja ini kita lihat dari produktivitasnya. Kalau produktivitas ini employee productivity net sales ya dibagi dengan number of full time equivalent employees. Jadi penjualan bersih dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Kira-kira berapa jam ya itu jam kerjanya. Ini untuk melihat produktivitas. Sehingga bisa diukur rata-rata per individu itu produktivitasnya berapa gitu. Kalau kita lihat dari penjualan bersih. Jadi penjualan bersih net sales ini ya penjualan dikurangi dengan sales return and allowance atau diskon gitu ya. Nah itu. Jadi, karena di retail biasanya ada return tuh pengembalian ya. Ada pengembalian barang misalnya dan diskon. Itu adalah net sales atau penjualan bersih dibagi dengan jumlah number of full time equivalent employees. Ekuivalennya menjadi berapa jam dia kerja itu, berapa orang berapa jam kan gitu ya. Kalau
satu orang rata-rata misalnya 8 jam per hari kan gitu ya. Nah, itu bisa dihitung per bulan berapa jam, per minggu berapa jam. Oke. Bisa juga kita harus menghitung mengenai turnover pegawai ini. Jadi kalau terjadi employee turnover itu tidak sehat di dalam organisasi itu atau di dalam bisnis itu. Ya, sekali lagi kalau employee turnover itu tidak sehat. Turnover ini kita hitung dari number of employees voluntary leaving their job during the year. Jadi jumlah karyawan yang lab ya per tahun dibagi dengan number of position-nya. Dari posisi atau dari job, dari bagian-bagiannya. Yaitu berapa orang nih yang resign tuh. Nah, semakin tinggi tingkat resign itu produktivitas akan semakin rendah. Mengapa resign itu mengganggu produktivitas? Karena setiap kita meng-hire karyawan lagi itu kan perlu biaya ya. Biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya sosial kan kalau sudah kenal nih dengan Pak Ari gitu ya, sudah kenal dengan Pak Budi, sudah bersama-sama itu ada biaya sosialnya ya gitu ya. Makanya karyawan-karyawan yang komitmen tinggi ini yang perlu dipertahankan ya. Komitmen punya loyalitas juga ya, loyalitas ini juga penting. Karena besar biaya rekrutmen itu ya, belum dihitung tadi biaya sosialnya. Juga yang ketiga adalah engagement. Engagement itu apa? Menyangkut mengenai keterlibatan komitmen emosional seorang karyawan organisasi dan tujuannya. Artinya dalam ini yang tadi dikatakan ya, keterlibatan keterkaitan. Ini boleh disebut dengan loyalitas. Karena emosi, saya udah 30 tahun bekerja gitu, secara emosi kan udah. Saya sudah bekerja di Inaba berapa 3, 4 atau 5 tahun misalnya. Ya saya tidak artinya punya komitmen ya terus gitu ya, walaupun misalnya saya seorang dosen luar biasa di Inaba gitu kan ya. Itulah menilai kinerja dari SDM ini. Nah ini ya ini satu spiral ya. Satu spiral bagaimana kalau mulai dari employer respon ini yang menurun nih motivasinya. Ya, menurun motivasinya, pelayanan customer juga rendah, kepuasannya rendah, ya. Ini akan mengakibatkan low profit dan high cost. Akibatnya apa lagi? Retail responnya juga bakal menurun lagi, ya. Kemungkinan nanti lebih jauhnya bakal bangkrut lah gitu ya. Nah, ini retail responnya. Jadi dari sini juga akan mengakibatkan ke sini terus berputar. Oleh karena itu dari mana ini mulainya yang harus kita selesaikan, ya. Memulai dari kita selesaikan ini bisa dari sini ya, dari employee responnya. Karena employee respon akan mempengaruhi kinerja keuangannya nanti. Kinerja keuangannya turun, nanti akan kinerja retailnya juga akan menurun. Gitu ini. Ya, jadi upayakan dulu SDM yang ada di retail itu, kalau di sebuah minimarket misalnya ada 3 orang ya, store manager, kasir, dan staf atau bagian umum, ini 3 orang ini harus benar-benar punya punya performan yang bagus.
tantangan MSDM dalam retail, ya. Nah, ini dari segitiga ini, ya, segitiga SDM ini. Ini kan di atas itu perusahaan, ya, perusahaan. Dari perusahaan ke bawah ini mengenai human resource corporate nih. Dari sini, dari perusahaan ini store management, dan di bawah adalah employee. Jadi human resource corporate bertanggung jawab membangun kebijakan human resource yang mendukung strategi pengecer dan menyediakan alat pelatihan yang diberikan oleh manajer karyawan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sedangkan store manager bertanggung jawab membawa kebijakan untuk melalui hidup sehari-hari mereka, karyawan bekerja untuk mereka. Ini store manager, rutinitas ini. Ya, sedangkan store employee dapat memainkan peran aktif dengan mendefinisikan fungsi pekerjaan, memberikan umpan balik dan kebijakan, mengevaluasi kinerja manajer, rekan kerja, dan mengelola karyawan karir, store employee. Ya, jadi kalau di perusahaan yang besar tentu ini di sini adalah lebih luas, ya. Nah, ini untuk melihat bagaimana biaya, expense control dari biaya. Jadi kurangnya pengalaman dan motivasi di antara banyak karyawan sangat merepotkan karyawan tersebut kontak langsung dengan pelanggan. Biasanya penampilan kurang menarik, sikap tidak baik dapat memiliki efek negatif pada penjualan dan loyalitas. Sehingga karyawan paruh waktu, bagaimana? Karyawan paruh waktu lebih murah daripada karyawan full time. Karena karyawan paruh waktu biasanya tidak ada tunjangan kesehatan atau pensiun, ya, dan keamanan kerja. Ini sering ngambil outsourcing, gitu kan, ya. Nah, memanfaatkan kelompok kerja, biasanya usia muda, mana usia tua. Dari kelompok usia muda inilah yang digenjot misalnya untuk meningkatkan produktivitas itu. Ya. Isu internasional dari SDM, ya, perbedaan nilai kerja, sistem ekonomi, dan hukum perburuan berarti bahwa praktek-praktek SDM yang efektif satu negara dengan negara yang lain. 3 isu strategi. Pertama adalah desain struktur organisasi untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk tugas-tugas kepada orang-orang dan unit-unit bisnis. Ini isunya. Struktur organisasi yang mana sih yang tepat sekarang? Ya, ada ahli yang menyatakan, misalnya kalau sekarang ini struktur organisasi itu semakin semakin landai, ya, semakin landai. Semakin landai artinya struktur organisasi itu dibikin tidak banyak birokrasi, gitu ya, tidak banyak birokrasi. The hierarchy of structure-nya itu diperpendek sehingga birokrasi bisa dikurangi. Akibatnya apa? Pengambilan keputusan semakin cepat. Ini dengan struktur organisasi itu. Walaupun para ahli MSDM, struktur organisasi itu masih debatable, ya. Bahasa Pak Ari itu hilapiah lah, Pak Jaki, ya, hilapiah gitu. Jadi ada yang anggap bahwa struktur itu wajib dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu. Tapi ada yang anggap bahwa struktur itu tidak perlulah, katanya, ya. Tapi yang perlu itu adalah job description, ya, uraian jabatan. Sehingga yang menganggap bahwa kalau uraian jabatan sudah dirancang, sudah dibikin, tidak perlu lagi membuat struktur organisasi. Ya, sedangkan yang pro terhadap struktur organisasi menganggap bahwa struktur organisasi, ya, organization structure itu simplikasi atau penyederhanaan dari job description, ya. Bisa mudah terlihat hubungan atasan bawahan,
hubungan komunikasi. Baik, komunikasi itu kan dalam organisasi ada 3 ya, komunikasi vertikal, ya, atasan bawahan, komunikasi horizontal 1 level itu, ada lagi komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu contohnya dari bagian keuangan misalnya dengan bagian pemasaran atau penjualan, itu namanya komunikasi diagonal dengan staf penjualan misalnya. Komunikasi diagonal sifatnya. Isu yang kedua adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan departemen perusahaan dan karyawan dan memotivasi karyawan untuk bekerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini juga menjadi isu, apa sih yang mendrive karyawan itu untuk bekerja lebih produktif lagi gitu ya. Apakah harus gajinya selalu ditingkatkan terus atau bagaimana? Kan gitu ya. Pada suatu ketika kan akan mentok juga ya. Kalau gaji naik tuh, naik pada akhirnya kan dia itu kalau sudah naik nanti juga akan turun lagi ya motivasinya. Oleh karena itu bagaimana dengan kesadaran motivasi itu bisa berjalan ya, bukan berarti faktor gaji, insentif dan sebagainya itu tidak mempengaruhi motivasi, tapi kalau terus-terusan juga bisa mengakibatkan dilema bagi perusahaan, dan yang kedua bagi karyawan juga bisa mengakibatkan demotivasi nantinya ketika nanti gaji naik lagi di lingkungan yang lain misalnya ketidakseimbangan itu bisa mengakibat itu. Isu yang ketiga, program yang digunakan untuk membangun keterlibatan karyawan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berharga itu tadi. Jadi bagaimana supaya pelanggan itu karyawan itu keterlibatan ya di dalam perusahaan itu semakin intens ya dengan berbagai macam cara. Ada yang sebut dengan manajemen by objektif gitu kan ya. Itu salah satu contoh bagaimana menerapkan supaya karyawan itu keterlibatan tinggi dengan manajemen by objektif misalnya semuanya ya. Yang kedua bisa juga dengan jelasnya tadi uraian jabatan ya, walaupun mungkin dengan uraian jabatan yang lengkap yang detail juga bisa saja karyawan yang punya inisiatif rendah ya bisa tetap rendah, tapi karyawan yang punya inisiatif tinggi misalnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana merancang struktur organisasi perusahaan retail? Struktur organisasi mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan tertentu dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan. Langkah pertama dalam mengembangkan struktur organisasi adalah untuk menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan. Ini tadi ya. Saya ulangi bahwa ahli-ahli perilaku organisasi, ahli teori organisasi menganggap struktur itu ada yang wajib dan ada yang menganggap tidak perlu. Yang wajib argumennya bahwa struktur itu menyederhanakan dari uraian jabatan. Ya, kalau uraian jabatan tidak ada yang menyangkal, semuanya menyatakan para ahli TO ya, teori organisasi bahwa uraian jabatan atau job description itu wajib harus ada. Tapi kalau menyangkut struktur itu ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi yang pro yang menganggap bahwa struktur itu harus ada. Tadi untuk menyederhanakan dari uraian jabatan, memudahkan membaca karena struktur organisasi tadi bisa melihat bagaimana hierarki level manajemen. Yang kedua bisa melihat komunikasi horizontal, vertikal, diagonal, ya, dan bisa melihat tugas dan tanggung jawab ini dengan struktur organisasi itu.
Ya, struktur organisasi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Artinya kalau organisasinya kecil, ya perusahaannya kecil, jangan terlalu besar lah struktur organisasinya. Ya, karena organisasinya besar itu mengakibatkan high cost ya, besar biayanya. Nah, kalau besar biayanya kan leverage-nya tinggi. Kalau leverage-nya tinggi mengakibatkan keuntungannya juga rendah tadi. Ya, jadi kalau organisasinya kecil rendah aja, sedikit aja orang-orangnya. Strukturnya juga sederhana aja. Tapi kalau organisasinya besar ya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita bisa memperlebar struktur atau mempersempit struktur, gitu kan ya, di dalam penyusunannya. Contoh gini, kecil struktur itu. Manajer pemasaran juga dia bisa merangkap sebagai manajer keuangan, sales misalnya. Kan di beberapa organisasi yang luas ya, marketing manager dengan sales manager itu neben ya, sederajat, tapi ada juga yang anggap itu adalah sub dari pemasaran penjualan itu. Nah, ini job description ya yang wajib tadi. Jadi sepakat kalau job description itu semuanya menyatakan bahwa job description itu harus dibuat. Nah, supaya apa? Supaya jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing individu yang ada di dalam organisasi. Ini ada 3 bagian di dalam retail. Ada merchandise management, store management, dan strategic management. Nah, ini merchandise management. Nah, membeli barang, pilih, negosiasi, mengevaluasi vendor, pilih barang, order, kontrol barang inventaris, mengembangkan rencana anggaran, mengalokasikan barang dagangan untuk menyimpan, ukuran terbuka untuk membeli, posisi stok, kemarin tuh ya, OTB, ya, harga barang dagangan. Ini job description-nya dari merchandise management. Ya, merchandise management. Itu semua terkait dengan barang dagangan kan dia. Ya, dari perencanaan pembelian barang sampai di display barang itu di toko kita. Juga stoknya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah store management. Nah, store management ini manajer toko, manajemen toko. Jadi merekrut, menyewa, melatih karyawan toko. Rencana jadwal kerja, mengevaluasi toko dan kinerja karyawan, menjaga fasilitas toko, mengalokasikan dan menampilkan barang dagangan, menjual barang dagangan kepada pelanggan, perbaikan dan mengubah barang, menyediakan layanan seperti bungkus, menangani keluhan, mencegah penyusutan persediaan. Ini adalah nyangkut mengenai store manager. Jadi kalau store management ini termasuk di dalamnya adalah human resource management, gitu kan ya. Tapi kalau merchandise management tadi fokus pada barang dagangan. Bagaimana strategic management? Strategic management ini mengembangkan strategikal secara keseluruhan. Nah, keseluruhan dari bisnis retail kita. Ya, biasanya kan mulai target marketnya siapa, segmen pasarnya siapa, gitu ya, struktur organisasinya, mengembangkan model atau metode penjualannya, apakah hanya offline saja atau ada menggunakan internet, gitu ya. Kemungkinan kalau bisnis retailnya kuat, misalnya kita melakukan strategi global, gitu. Ini task perform
by this typical multi-channel retail firm, ya, perusahaan-perusahaan yang multi-channel nih. Ini job yang lainnya ini ya mengenai administrative management, ya, administrative management. Saya tidak akan membaca secara detail lah, ya. Administrative management nyangkut mengenai manajemen pemasaran nih. Ini kan fungsional ya. Manajemen pemasaran, mempromosikan program komunikasi, public relation, ya. Itu semua adalah bagian pemasaran, marketing manajemennya. Yang berikutnya adalah manajemen SDM-nya tadi, ya, mengatur mengenai karyawan toko. Dari job analysis biasanya, ya. Kalau MSDM itu mulai dari job analysis, jabatan apa nih yang diperlukan. Setelah itu menetapkan job spesifikasi jabatan untuk memangku job tadi, untuk mengisi job-job yang peluang untuk harus diisi. Setelah job spesifikasi, maka job recruitment, kan gitu ya. Setelah job recruitment dan selanjutnya pelatihan, ya, pemeliharaan, pendidikan, gitu ya, sampai pada pemutus hubungan kerja. Itu adalah semuanya adalah pekerjaan dari MSDM. Oke, kelola rantai pasok, ya, ini nyangkut mengenai pengelolaan barang. Ini supply chain, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, supply chain. Ingat bahwa bisnis retail itu sangat-sangat ditentukan oleh ketersediaan pasokan, ya, keunggulan pasokan kita. Kalau kita punya pasokan yang bagus, ya, ya insya Allah bisnis kita akan berjalan dengan baik. Makanya kita perlu ada yang disebut kemarin kita bahas key supplier, ya, key supplier, key vendor, gitu. Jadi kita harus punya vendor atau supplier utama. Produk apa nih jadi vendor utamanya. Nanti ada vendor yang subnya, gitu ya. Nah, ada finansialnya, bagaimana financial performance-nya, ya. Jadi ini nyangkut mengenai bagaimana kinerja keuangan. Jadi mulai dari kita membuat forecast penjualan, cash flow, ya, itu semuanya adalah bagian dari keuangan. Visual merchandising, kemarin sudah juga ini bagaimana kita mendisplay toko, ya, secara visual, baik outdoor, indoor, gitu ya, merancang warna, merancang tampilannya itu, ya, bukan hanya sekedar produk. Karena kemarin sudah kita bahas kualitas toko itu adalah bukan hanya kualitas produknya saja, akan tetapi kualitas produk itu harus ditunjang dengan kualitas tokonya, gitu. Makanya ada kualitas secara subjektif dan kualitas secara objektif pada materi-materi sebelumnya, gitu ya. Itu akan nampak di visual merchandising, ya. Display itu, window display-nya itu, ya, situasi atau store atmosfernya juga, gitu ya, store atmosfer ini juga sampai bau-bauan, gitu ya, warna, bau-bauan, pencahayaan, suara musik, dan lain sebagainya itu akan dirancang sedemikian rupa supaya bisa menarik pelanggan betah di toko dan pelanggan mengeluarkan dananya atau uangnya untuk membeli barang dan jasa ini.
SIM juga ini nyangkut, SIM ini nyangkut mengenai bagaimana informasi. Sekarang ini informasi luar biasa ya, kecepatan informasi ini harus dirancang oleh bagian SIM sedemikian rupa. Bagaimana cara tadi sistem informasi yang kita bangun, ya, bisa antara vendor dengan perusahaan juga kan bisa terbuka, sehingga stok barang yang ada di kita itu bisa diketahui oleh vendor. Beberapa perusahaan yang mengembangkan sistem informasinya, berapa lagi produk yang ada itu ya, elektronik data interchange ini luar biasa sekarang ini. Dan yang terakhir adalah ahli hukum ya. Ahli hukum ini bagaimana supaya perusahaan tidak melanggar hukum sesuai dengan norma-norma. Oke. Nah, ini struktur organisasinya. Kalau kita menggunakan single store retail, ini modelnya kayak gini. Ya, ini owner-nya nih. Owner ke bawah, merchandise manager, store manager, ya, sales people, misalnya di bagian dari store manager. Di sini ada finansial, ya, akuntan, finansial ini kayak gini. Ini kalau toko kecil, toko singa, toko yang mandiri gitu ya, toko ini. Mungkin ada toko-toko yang istilahnya multi channel kan berbeda dengan toko yang tadi mandiri, ya. Nah, ini yang toko yang besar, ini toko yang multi channel tadi. Ya, sudah saya katakan. Ini lebih banyak lagi ya. Orang yang terlibat di dalamnya banyak lagi, tentu memerlukan struktur yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ya, tadi. Jadi struktur itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kadang-kadang kita itu membuat struktur yang terlampau besar, ya, bisa mengakibatkan beban bagi organisasi atau perusahaan. Ya, hati-hati. Jadi sesuai saja, ya, sesuai saja. Karena di bisnis yang baru startup gitu ya, yang startup itu bisa aja dilakukan oleh orang-orang dengan cara misalnya rangkap jabatan lain sebagainya. Baru nanti misalnya organisasi atau bisnis itu sudah jalan dengan baik, baru kita rekrutmen lagi gitu ya. Ini karena kalau awalnya sudah organisasinya besar, mengakibatkan beban bagi organisasi berat ya. Nah, ini juga masuk job desk ya. Ini bagian merchandising ini. Merchandising ini bertanggung jawab untuk menentukan barang. Ini ya, saya tidak akan baca seluruhnya lah. Secara sederhana dia ini yang menentukan barang, harga, ya, bernegosiasi tadi pengadaan barang dengan supply change, ya, itu dia yang bertanggung jawab. Planner perencana ini bertanggung jawab mengenai pengalokasian barang. Nah, termasuk misalnya barang itu mau didisplay di sebelah mana di toko itu, ya. Karena secara ya prinsipnya toko itu kan menyewakan lagi ya tempatnya itu ke vendor-vendor tadi. Mau didisplay di mana ini, ya. Mau pas depan pintu, pas customer masuk ataukah di belakang ya, itu bisa beda-beda. Stores ya, toko-toko ini bertanggung jawab untuk administrasi, pengelolaan, penerimaan tadi ya, saya tidak akan lebih banyak lagi. Ada lagi operation, bagian operasi ini mengenai bertanggung jawab atas sistem informasi. Terus marketing manajemen lebih bertanggung jawab pada iklan, promosi, ya, program media sosial ini. Nah tadi. Jadi ini yang sering berjalan, yang disebut dengan
marketing manager di retail lebih cenderung dia bagian promosi, gitu ya. Kalau kita konsepnya secara umum, marketing management itu ya juga termasuk sales dan lain sebagainya kan gitu, tapi di apa perusahaan lebih pada promosi. Finance ya, financial officer ini bekerja dengan CEO pada masalah keuangan. Ini biasanya paling dekat ya dengan CEO karena dia harus merencanakan sumber modal, penggunaan modal agar efektif dan efisien kan gitu ya. Private label. Nah, ini private label ini bertanggung jawab atas merek barang yang private label itu adalah brand produk yang diberi merek toko, gitu ya, private label. Kalau toko kita punya private label ya, ini harus punya karena nyangkut mengenai harus mendesain logonya, mendesain mereknya, terus mendesain kemasannya kan gitu ya. Lantas sumbernya dari mana produk itu? Karena pada dasarnya toko kan tidak memproduce barang ya. Dia itu harus punya sumber, harus punya supply, ya, harus punya vendor. Dan nanti vendor bersedia nggak diberi brand toko atau tidak kan gitu ya. Karena mereka juga ada yang banyak yang sudah menggunakan branded ya, merek-merek yang sudah dia identifikasi. Internet, mobile, and catalog channel ini juga nyangkut mengenai kemungkinan bisnis kita menggunakan internet, ya, menggunakan web, menggunakan situs atau mungkin marketplace sekarang ini, ya, atau bisa jadi dengan medsos, ya, sosial media sekarang ini. Dan yang berikutnya adalah global. Tadi bagian global ini mengawasi mengenai kalau kemungkinan perusahaan ini beroperasi di luar negeri, ya. Dia bertanggung jawab mengenai itu. Sentralisasi dan koordinasi, ya. Sentralisasi, ya, ini pengecer mengurangi biaya ketika pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik. Jadi pertama adalah overhead lebih sedikit, jadi menghilangkan FOH. Ya, karena tidak perlu organisasinya terlalu besar kalau desentralisasi. Mungkin kalau desentralisasi kan harus mengangkat lagi bagian-bagian gitu ya. SBU ya, Strategic Business Unit. Tapi kalau dengan sentralisasi bisa aja dipegang dengan struktur yang lebih rendah sehingga FOH bisa ditekan. Yang kedua, koordinasi tersebar secara geografis. Jadi mungkin harga bisa lebih rendah. Yang ketiga, sentralisasi memberikan kesempatan untuk memiliki orang-orang terbaik di dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, sentralisasi meningkatkan efisiensi. Ini konsep sentralisasi. Ya. Tentu mungkin yang senang dengan desentralisasi tidak begitu suka dengan ini ya. Karena kalau desentralisasi cenderung dia membuat yang disebut strategic business unit, ya, cabang lain sebagainya. Apakah kita harus sentralisasi atau di bagian yang terpisah, gitu ya, diangkat manajemen tersendiri. Bagaimana koordinasi barang dagangan dan penjualan toko? 3 pendekatan. Yang pertama adalah meningkatkan apresiasi pada pembeli untuk lingkungan toko, membuat kunjungan toko, dan ketiga menugaskan karyawan untuk koordinasi peran. Ini bagaimana kita supaya koordinasi barang dagangan ini terus. Barang dagangan antar toko misalnya kalau tokonya banyak itu kan harus hampir seragam dan sebagainya ya.
sehingga konsumen juga pada toko yang mereknya sama gitu ya, dia tidak bilang di toko yang sana mah lebih lengkap daripada toko yang ini, mengapa padahal tokonya sama gitu kan ya, tidak begitu. Yang berikutnya adalah meningkatkan apresiasi lingkungan toko. Jadi kita harus ini ya, tugas perusahaan itu bagaimana mengapresiasi lingkungan toko di sekitarnya. Bukan hanya sekedar karir kita, tapi lingkungan juga mensupport terhadap toko tersebut. Membuat kunjungan toko. Ini juga bagaimana supaya konsumen itu terus-menerus secara eksklusif dia membeli produk kita kan gitu ya, secara rutin, secara terus-menerus. Nah, itu. Menugaskan karyawan untuk ikut berperan dalam koordinasi. Nah, beberapa pengecer mempertahankan orang-orang baik di divisi barang dagangan dan toko yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, membeli dan menjual barang dagangannya. Banyak rantai retail nasional memiliki personel karyawan regional dan bahkan untuk mengkoordinasikan pembelian dan penjualan. Jadi si karyawan ini yang lebih berperan, gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana memenangkan perang bakat karyawan. Nah, ini employer branding. Employer branding ini adalah program untuk melibatkan usaha penelitian, pemasaran, mencari potensi dari yang dimiliki oleh karyawan. Jadi mencari karyawan yang benar-benar dia itu bisa menjadi branding dari perusahaan tersebut ya kan gitu ya. Wah, karena keahliannya, karena dia punya bakat ya sehingga punya citra yang kuat. Ya, yang berikutnya adalah developing talent selection training. Jadi di sini perekrutan selektif. Ketika retail selektif dalam merekrut pegawai, gitu ya, kandidat yang terseleksi itu merasa mereka spesial dan mereka bekerja untuk perusahaan yang spesial, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik agar mereka bisa terpilih. Ini jadi seleksi yang ketat itu bisa mengakibatkan orang juga tersanjung gitu ya, menjaga diri. Nah, itu. Jadi apalagi kalau sumbernya itu banyak yang ikut seleksi itu. Misalnya begini, kita membutuhkan 3 orang yang datang pelamar itu ada 300 gitu. Wah, kan itu luar biasa. Pasti mereka benar-benar ya hasil seleksi yang ketat. Bukan hasil kata berecek gitu. Nah, itu makanya ya training pelatihan juga menciptakan keterlibatan pegawai. Makanya tadi ya kalau yang turnover-nya tinggi itu karyawan kita kan udah dilatih terus keluar ya itu biaya ya. Nah, sehingga mereka kan udah sedikitnya punya ilmu ya dari training awal. Oke. Berikutnya adalah kebijakan dalam pengawasan. Nah, bagaimana kita mengkoordinasikan yang paling mendasar ya kebijakan ini? Apa yang harus dilakukan karyawan, kemudian supervisornya menegakkan kebijakan tersebut. Jadi ada biasanya supervisor atau mandor lah gitu ya, itu dia melakukan pengawasan yang ketat. Ya, kompensasi berdasarkan insentif. Nah, pada umumnya kompensasi yang diberikan itu supaya memotivasi karyawan biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan prestasi, gitu ya. Terkait dengan misalnya persentase penjualan. Kalau penjualan atau marginnya naik, maka karyawan juga memperoleh insentif atau bonus, gitu kan. Itu mengapa demikian? Supaya
mereka berprestasi, mau meningkatkan penjualan. Kalau tidak, mereka akan loyo ya, akan loyo. Mau laku berapapun, saya kan penghasilannya sebesar ini. Makanya penghasilan bagian marketing itu mix ya, variabel dan fixed income gitu ya. Mix variabel dan fixed income, ada gaji tetap ya, ada variabelnya. Ada kebijakan-kebijakan yang cenderung misalnya variabelnya yang besar dibandingkan dengan yang fixed income kayaknya. Nah itu biasanya itu untuk meningkatkan atau menstimuli supaya motivasinya meningkat, berusaha untuk melakukan penjualan gitu ya. Beda lagi misalnya kalau saya di Inaba ya seluruhnya adalah memperoleh variabel. Kalau tidak ngajar ya tidak memperoleh gaji tetap gitu ya. Kecuali kalau saya kerja di Unpas gitu ya. Kalau di Unpas saya memperoleh ada yang fix dan ada yang variabel. Gitu. Berikutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi juga ini sebagai untuk memotivasi dan mengkoordinasi. Ya, budaya organisasi yang bagus misalnya ya, organisasi yang kuat gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana orang itu bekerja. Ya, nilai-nilai tradisi-tradisi yang bagus ya, value-value yang bagus yang harus dikembangkan. Value produktivitas, value efisiensi misalnya ya, itu juga akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi harus merumuskan ya, bahkan mungkin menuliskan gitu, supaya diketahui bersama oleh berbagai pihak di dalam budaya organisasi itu. Dan yang terpentingnya adalah tadi tauladan ya, kita itu tauladan dari pimpinan, atasan-atasan kita. Kalau para supervisornya memberikan tauladan yang bagus, ya para manajernya memberikan tauladan yang bagus di dalam bekerja kinerjanya, maka itu menjadi contoh bawahan-bawahannya. Oleh karena itu para pimpinan itu punya fungsi mendidik ya, punya fungsi mendidik, punya fungsi pembelajaran kepada bawahan itu. Makanya ya, jadi jangan asal-asalan ya kalau kita sudah punya posisi menjadi pejabat, posisi menjadi pemimpin, sekecil apapun dia menjadi contoh bagi bawahannya. Contoh yang baik itu akan memberikan sodako jariah yang bagus, ya kan gitu ya. Begitu juga kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, tentu saja adalah sodako bukan sodako ya, jariah keburukan. Nah, itu berbahaya. Gimana? Udah habis waktunya, ya dikit lagi lah. Nah ini ya masalah-masalah mengenai kepegawaian ini banyak ya di sini, sehingga silakan saja dibaca ya bagaimana MSDM yang terbaik di dalam di dalam manajemen retail ini. Ini lebih banyak pada bagaimana mengelola MSDM ini, dan terakhir adalah ini masalah hukum dan pengelolaan SDM. Yang singkatnya itu biasanya SDM itu memerlukannya keadilan ya, equity ya, baik pendapatan maupun perlakuan. Jadi equity atau apa lagi ya istilahnya. Adalah istilahnya ada internal equity dan external equity. Kalau internal equity itu keadilan dari bagian yang ada di dalam organisasi. Antara satu bagian dengan bagian yang lain yang ada di dalam bisnis atau organisasi itu harus memperoleh perlakuan yang adil, baik pendapatan maupun perlakuan hukum. Itu internal equity. Ada lagi external equity.
External equity itu keadilan dengan organisasi yang semacam di luar, gitu ya. Kalau misalnya dosen gitu ya, saya dosen di kampus Unpas misalnya, juga dosen di kampus Inaba itu memperoleh keadilan yang sama. Walaupun itu sulit ya, sulit misalnya. Contoh, satu dekan di Fakultas Ekonomi Unpas misalnya itu harus mempunyai penghasilan yang sama dengan dekan Fakultas Ekonomi di Universitas X gitu ya. Nah, itu kan sulit ya. Apalagi misalnya swasta. Mungkin PTN sih bisa aja, tapi PTN pun sekarang ini udah tidak lagi ya. Karena mereka sudah dikelola secara mandiri. Nah, ini dari sisi hukum ya. Demikian saya kira ya presentasi dari saya, karena waktunya yang terbatas mungkin dan sekarang sudah berakhir. Mudah-mudahan sekali lagi ya dalam kesempatan yang baik ini, dalam kondisi salju turun rincik-rincik kata Ari itu ya di sekitar rumah saya juga ya, itu adalah salah satu makom atau tempat diijabahnya doa kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang di Kalimantan, yang di Sulawesi ya, yang di Jakarta, yang di Sumedang dan dimanapun ya. Semoga Allah segera tarik musibahnya, diganti dengan kebahagiaan ya. Dan mereka diberikan kesabaran, ketawakalan, dan ya mudah-mudahan segera berakhir ujian ini. Wabillahi taufiq wa hidayah, khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.